Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Wulandari. Saya dari Prodi Administrasi Bisnis kelas 1C. Di sini saya akan menerangkan tentang ketahanan nasional. Dalam ketahanan nasional, kita akan menjelaskan 5 materi, yaitu pertama, konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Kedua, perlunya ketahanan nasional dan bela negara. Ketiga, sumber historis, sosiologis, politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Keempat, argumen tentang dinamika ketahanan nasional dan bela negara. Kelima, esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional atau national resilience merupakan salah satu konsepsi kenegaraan Indonesia. Ketahanan sebuah bangsa dibutuhkan guna menjamin serta memperkuat kemampuan bangsa yang bersangkutan, baik dalam rangka mempertahankan kesatuannya. Ketahanan bangsa merupakan kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan persatuan dan kesatuannya, memperkuat daya dukung kehidupannya, menghadapi segala bentuk ancaman yang dihadapinya sehingga mampu melangsungkan kehidupannya dalam mencapai kesejahteraan bangsa. Konsep dan urgensi ketahanan nasional. Ketahanan berasal dari kata tahan yang berarti tabah, kuat, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Kata nasional berasal dari kata nation yang berarti bangsa. Jadi, ketahanan nasional secara etimologi diartikan sebagai mampu, kuat, dan tangguh dari sebuah bangsa dalam pengertian politik. Wajah ketahanan nasional Indonesia. 3 pengertian ketahanan nasional: sebagai konsepsi atau doktrin, sebagai kondisi, sebagai strategi, cara atau pendekatan. Dimensi ketahanan nasional berlapis. Ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa tentu tidak terwujud jika tidak dimulai dari ketahanan pada lapisan-lapisan di bawahnya. Bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Pada pasal 27 ayat 3 dimaksudkan untuk memperteguh konsep yang dianut bangsa dan negara Indonesia di bidang pembelaan negara, yakni upaya bela negara bukan hanya menjadi TNI, tetapi hak dan kewajiban setiap warga negara. Ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, dan ketahanan pertahanan keamanan. Yang pertama, ketahanan ideologi. Kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan akan keberadaan ideologi Pancasila. Yang kedua, ketahanan politik. Kondisi kehidupan politik Indonesia yang berlandaskan demokrasi politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, ketahanan ekonomi. Kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi. Yang keempat, ketahanan sosial budaya. Kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila. Yang kelima, ketahanan pertahanan. Kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan stabilitas pertahanan keamanan. Sumber historis, sosiologis, politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960-an di kalangan militer Angkatan Darat di SSKAD yang sekarang bernama Seskoad. Pada masa ini sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Pada tahun 1969, lahirlah istilah ketahanan nasional yang intinya adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa untuk menghadapi segala ancaman. Ketahanan nasional tetap relevan sebagai kekuatan penangkal dalam suasana sekarang maupun nanti. Sebab ancaman setelah berakhirnya Perang Dingin lebih banyak bergeser ke arah non-fisik, yaitu budaya dan kebangsaan. Ketahanan juga mencakup beragam aspek, dimensi, dan bidang, misal istilah ketahanan pangan dan ketahanan energi. Membangun argumen tentang dinamika dan tatanan ketahanan nasional dan bela negara.
Pengalaman sejarah bangsa Indonesia telah membuktikan kepada kita bahwa konsep ketahanan nasional kita terbukti mampu menangkal berbagai ancaman sehingga tidak berujung pada kehancuran bangsa atau berakhirnya NKRI. Sampai saat ini Indonesia masih kuat bertahan dalam wujud NKRI. Ketahanan nasional Indonesia akan selalu menghadapi aneka tantangan dan ancaman yang terus berubah. Gatra dalam ketahanan nasional. Yang pertama, gatra penduduk. Gatra penduduk ini meliputi jumlah, kuantitas, komposisi, persebaran, dan kualitasnya. Gatra ideologi. Gatra ideologi menunjukkan pada perangkat nilai-nilai bersama yang diyakini baik untuk mempersatukan bangsa. Yang ketiga, gatra politik berkaitan dengan kemampuan mengelola nilai dan sumber daya bersama agar tidak menimbulkan perpecahan, tetap stabil dan konstruktif untuk pembangunan. Yang keempat, gatra ekonomi. Ekonomi yang dijalankan suatu negara merupakan kekuatan nasional negara yang bersangkutan terlebih di era global sekarang. Yang kelima, gatra sosial budaya. Dalam aspek sosial budaya, nilai-nilai sosial budaya hanya dapat berkembang di dalam situasi aman dan damai. Yang keenam, gatra pertahanan keamanan negara. Unsur ketahanan keamanan negara merupakan salah satu fungsi pemerintah negara. Esensi dan urgensi bela negara. Bela negara merupakan perwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Bela negara secara fisik. Bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi Tentara Nasional Indonesia dan pelatihan dasar kemiliteran. Rakyat terlatih terdiri dari berbagai unsur, seperti Resimen Mahasiswa atau Menwa, Perlawanan Rakyat atau Wanra, Pertahanan Sipil atau Hansip, Mitra Babinsa, dan organisasi kemasyarakatan pemuda yang telah mengikuti pelatihan dasar militer. Rakyat terlatih memiliki 4 fungsi, yaitu ketertiban umum, perlindungan masyarakat, keamanan masyarakat, dan perlawanan masyarakat. Negara secara non-fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai profesi. Bela negara secara non-fisik dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, yaitu 1. Mengikuti pendidikan kewarganegaraan baik melalui formal atau non-formal. Yang kedua, melaksanakan kehidupan berdemokrasi. Yang ketiga, pengabdian yang tulus kepada lingkungan sekitar. Yang keempat, berkarya nyata untuk kemanusiaan. Yang kelima, berperan aktif dalam ikut menanggulangi ancaman. Yang keenam, mengikuti kegiatan mental spiritual. Yang ketujuh, membayar pajak dan retribusi. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum